Oke, semangat pagi semuanya. Selamat datang di Talk Corner by Aston Simatupang. Acara ini bisa diakses di podcast Aston Simatupang ataupun YouTube. Nah, kali ini hari istimewa, ada bintang tamu yaitu Mas Adit. Halo Mas Adit. Hai Mas Pondra. Selamat sih. Selamat Hari Batik, semangat pagi. Saya selalu bilang selamat pagi karena biar bersemangat terus. Oke, intinya adalah pada hari ini kita berbicara mengenai apa sih batik dan kenapa batik itu istimewa. Nah, nanti kita akan bahas. Sebelumnya mungkin Mas Adit bisa perkenalkan diri supaya pendengar podcast tahu siapa sosok pemuda yang ada di podcast kali ini di Talk Corner. Silakan Mas. Oke. Hai Talk Corner TV Aston Simatupang. Saya Adit Hendal dan I'm fashion designer. Actually saya sudah jadi fashion designer dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Berarti kurang lebih di 5 tahun. Ya. Kebetulan saya dari daerah, saya dari Surabaya. Sama, saya juga. Oh, juga ya, oke. Dari Surabaya. Saya dari Surabaya. Surabaya, saya dari Solo datang ke Jakarta. Oh, that's good. Oke. Cuman saya punya darah, ibu saya itu dari Jogja, ayah saya dari Bali. Jadi saya sangat dekat sekali dengan yang namanya budaya ya. Kebaya ya, dari kecil udah terbiasa melihat. Saya pikir bule loh beliau. Bukan ya. Asli ya, darah Indonesia. Oke. Jadi saya manggilnya apa sih, Mas Adit atau Adit atau Adit aja ya, Pondra ya manggilnya. Oke. Adit ini adalah desainer muda. Dan saya juga sedikit kepoin sebenarnya Instagram semuanya di sosial media. Adit ini adalah desainer muda yang sudah berkiprah di Jakarta Fashion Week. Iya. Dan juga banyak banget. Dan hal yang sangat patut dibanggakan, kemarin udah ketemu sebenarnya kita bahas mengenai gimana cara Adit ini membawa apa ya, kebudayaan Indonesia itu dalam segi atau dalam seni fashion ataupun hal yang berhubungan dengan desainer seperti itu. Oke, Mas Adit, tadi kan udah dijelaskan mulai awal karir di 2015. Ya, itu boleh ceritain nggak sih kenapa sih terpanggil sebagai desainer dan apa sih bisa dibilang achievement yang paling selama 5 tahun ini supaya bisa dibilang pedoman apa ya, menjadi pedoman buat pendengar podcast dari Talk Corner Aston Simatupang. Oke. Jadi start untuk jadi fashion designer itu tahun 2015. Alasannya kenapa pengen jadi fashion designer itu kebetulan dulunya itu saya punya karir di modeling. Oke. Jadi setiap kali saya dapat baju designer tuh dalam hati saya tuh suka bilang, aduh kayaknya ini akan lebih bagus kalau begini, kayaknya ini akan lebih bagus kalau begini. Oke. Gitu. Dan juga dari latar belakang keluarga saya sendiri pun juga saya sangat dekat sekali dengan yang namanya budaya ya gitu. Jadi kalau misalnya setiap lebaran begitu kadang-kadang diajak sama eyang untuk kan saya orang Jogja ya, jadi dibawa ke kayak lingkungan keraton gitu untuk mengikuti tradisi dan lain-lain. Jadi saya sangat dekat dengan yang namanya batik, budaya, kesenian juga, dan latar belakang saya sendiri dari dulunya yang memang mengikuti modeling gitu. Sampai suatu ketika saya mendapatkan beasiswa untuk short course di Arfa School of Fashion dan saya berpikir I think it's time for me untuk bisa lebih menseriusi ini. Oke. Terus pendengar podcast sangat bagus banget ya, sangat bisa menjadi sebuah apa ya, kiblat buat para pemuda. Intinya adalah jangan pernah menyerah. Terus kayak kita harus mencintai budaya dan gimana cara bisa mengcombine antara bisa ambisi, cita-cita dan juga apa sih Kak, interest dari ketiga hal tersebut. Karena sometimes tuh saya yakin kita sekarang ini berawal dari kita yang kemarin kan, dan kita yang sekarang ini tuh di-guide oleh mimpi-mimpi kita. Oke, itu kayaknya bagus banget ya statementnya dari Adit ini adalah kita itu adalah kemarin dan mimpi-mimpi kita juga yang meng-guide kita. Jadi memang kita harus berawal dari mimpi. Nah, kita kalau ngomongin mimpi, saya juga awalnya benar sih Adit mimpi juga kayak bahkan saya juga pernah diwawancara juga, saya bilang bahwa dalam 5 tahun ke depan saya menjadi Director of Marketing Communication. Itu mimpi saya dan itu pun terjadi. Begitu juga pendengar podcast Talk Corner, Adit itu seorang pemuda yang mempunyai mimpi yang mana dia pengen jadi desainer dan kita doakan semoga bisa ke go internasional. Amin. Dan selalu berkarya untuk Indonesia.
kenapa diundang dan kenapa jadi bintang spesial di Talk Corner ini berhubungan dengan batik, Adit. Yes. Nah, tanggal 2 Oktober 2019 menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. 2009. Karena ya, kenapa? 2009. Ya, Ya. 2009, tanggal 2 Oktober 2009. Yeah. Itu menjadi hari istimewa buat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena UNESCO memberikan pengakuan internasional bahwa batik itu milik Indonesia dan batik Indonesia itu sebagai warisan kemanusiaan dan budaya lisan. Nah, melihat hal ini, kesan dari Adit seorang yang tadi bisa dibilang mengklaim dirinya itu adalah pemuda yang peduli terhadap budaya, terus terhadap bisa dibilang lingkungan sosial kayak gitu, menanggapin hal ini seperti apa setelah tahu bahwa UNESCO memberikan pengakuan internasional mengenai batik, bahwa batik itu milik Indonesia. Yang pasti lega banget ya, karena kan kita tahu bahwa pertama kali batik itu diperkenalkan oleh Pak Presiden Soeharto pada rapat PBB. Nah, pada saat itu sebetulnya negara Indonesia itu sudah mendaftarkan ke UNESCO. Tapi gayung bersambut kita baru diterima oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Betul. Yaitu pada saat Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presidennya kan. Yap. Akhirnya Sekretaris Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Perpres nomor 33 tahun 2009. Betul sekali. Nah, di situ dia memberikan pengukuhan, lebih tepatnya, bahwa batik itu menjadi salah satu budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia internasional, salah satunya adalah UNESCO. Gitu. Kalau lebih tepatnya adalah warisan kebudayaan, warisan kemanusiaan dan untuk budaya lisan dan bendawi. Nah, atau dalam bahasa Inggris adalah masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity. Nah, itu keren banget pendengar podcast tadi. Adit ini nggak cuman mencintai tapi juga mendalami, dilihat dari cara the way he speak ya, menguasai banget dan amazed banget hari ini, dan sangat bisa dibilang bangga ya teman-teman tim dari Aston Simatupang. Nah, kalau kita ngomongin batik nih, kebetulan hari ini teman-teman saya bisa dibilang sponsori ya. Yes. Ya, disupport oleh batik Alera Batik. Nah, apa hubungannya Adit dengan Alera? Nanti kita bahas. Dan kita mau bahas dulu mengenai batik nih. Adit, saya suka banget sih dengan batik yang saya pakai. Dan saya juga lihat tuh batiknya juga bagus. Mungkin bisa dijelaskan. Tapi kali ini kalau pendengar podcast penasaran, kalian bisa akses di YouTube Aston Simatupang. Bisa dijelaskan batik kali ini yang kita pakai ini. Oke, yang kita pakai ini adalah batik dari Alera Batik, dan ini merupakan batik dengan motif terbaru yang kita sebut dengan batik karo. Batik karo itu berasal dari Sumatera Barat. Barat. Nah, batik karo ini adalah salah satu motif terbarunya. Yang bikin saya suka dengan batik ini adalah orang tuh jadi nggak kelihatan tua pakai batik ya, karena warna-warnanya tuh warna-warna yang terang, warna-warna yang fresh, warna-warna stabilo seperti motif yang Mas Founder pakai gitu. Dan ini merupakan warna-warna yang disukai sekali oleh para millennials. Jadi kadang-kala kalau mereka ngerasa canggung, aduh kalau pakai batik kayaknya ntar aku terkesan old gitu. Betul sekali, betul sekali. Sudah termodifikasi dan sudah dibentuk dengan sedemikian rupa tanpa menghilangkan kesan histori dan spiritual orang Indonesia, kita bisa kelihatan fresh, kita tetap bisa kelihatan muda. Oke, nah itu benar sekali mendengar podcast bahwasanya Adit ini membawa batik untuk bisa dipakai oleh kaum milenial. Bahwa awalnya saya juga dulu gini Adit, kayak waktu saya ingat kayak waktu umur saya 17-15 kayak gitu, saya pakai batik tuh kayak gitu kan, aduh gitu ngapain sih batik gitu, kayak nggak pede bahkan awalnya. Tapi setelah itu kayak setelah memang mungkin menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang suatu pergerakan yang bagus, dan akhirnya batik juga diakuin dan batik semakin banyak desainer. Nah, kita ngomongin desainer nih, saya pernah baca di satu ya di online juga itu bahwa ada desainer internasional dia menggunakan batik, tapi kita tahan dulu. Nah, kita bahas ini dulu ya, batik Alera. Nah, kali ini nggak tahu tadi Adit bawa ini ya. Iya, bawa masker karena kan sekarang musim pandemi ya. Jadi kita harus aware terus sama protokol kesehatan untuk menekan angka pertumbuhan dari virus ini. Cuman Mas Pondra, yang mau aku sampaikan adalah ketika kita pakai masker, sebetulnya kita harus pakai masker yang standar itu yang memang untuk kesehatan. Tapi more of that, kita harus berpikir lagi soal ketika kita menggunakan masker dengan kain Indonesia, berarti kita sudah membantu pengrajin, kita sudah membantu UKM, kita sudah membantu desainer lokal. Jadi ketika kita pakai batik itu, kita tidak hanya merepresent diri kita untuk virus, tapi kita juga merepresent Indonesia, the whole country gitu. So
We must to be proud ya. Oke, saya perlu buka sih, Boleh. sangat bangga banget sih. Boleh. Pendengar podcast mungkin kalau kalian beruntung nanti akan mendapatkan ini ya. Sure. Nanti akan dibagi, tapi bagi kalian beruntung nanti akan dibantu oleh tim kita gimana cara mendapatkannya. Ya. Ini adalah masker yang tadi Betul. dijelaskan sama Adit. Betul. Bagus banget maskernya ini, Ya. bisa dibilang fashion dapat, amannya dapat, yes. colorful dapat, dan nyaman. Betul. Dilihat dipegang aja udah ini ya, udah Halus berasa. banget ya. Nah, bagi dapat cara pencuciannya juga. ada juga, jadi komplit banget dan packagingnya juga bagus. Yes. Kita kayak ini ya, kayak review. Iya benar. Kayak review. Mirip. Oh, mirip review. Tapi tenang aja mendengar podcast. Jadi bagi kalian yang mau berinteraksi dengan kita akan kasih bagi kalian yang nanti akan dijelaskan bagaimana caranya oleh tim dari Aston Simatupang, dan bagi kalian beruntung akan mendapatkan satu buah masker eksklusif dari Alera. Nah, kalau kita ngomong Alera, batik tadi udah dijelaskan batiknya dari Batik Karo. Iya, betul. Nah, hubungannya apa sih dengan Alera supaya pendengar podcast tahu nih, Mas Adit? Alera adalah salah satu brand yang sangat established ya di Indonesia ya. Banyak sekali duta besar, bahkan petinggi-petinggi negeri yang sudah menggunakan batik Alera gitu. Bahkan Alera juga sudah mengiprahkan sayapnya di New York Fashion Week. Betul. Jadi Alera ini yang bikin saya sebagai orang Indonesia bangga punya batik Alera sendiri adalah bagaimana dia bisa mengapresiasi desainer-desainer muda. Dia berkolaborasi setiap tahunnya dengan desainer muda, bahkan dengan desainer luar negeri seperti Malaysia. Dia peran gandeng untuk bikin batik gitu. Itu yang membuat saya itu kerasa kayak dekat dengan Alera karena dia selalu juga dekat dengan anak-anak muda dan dekat dengan desainer-desainer muda gitu. Jadi that's why apa hubungannya ya itu karena Alera selalu menggandeng kita, tidak hanya desainer muda tapi juga desainer luar, tapi juga pengrajin gitu Mas. Terus abis itu mungkin orang kesannya kayak Alera kan udah dipakai sama si ini yang udah ini, padahal sama sekali enggak, karena sebenarnya Alera itu untuk kita semua gitu. Oke. Ya, jadi Alera adalah batik buat semua masyarakat Indonesia. Betul, dan ini asli buatan Indonesia. Oke. Nah, ngomongin tentang batik, desainer kelas internasional itu tadi, saya pernah baca desainer papan atas dunia, dan saya rasa Adit atau Mas Adit itu pasti lebih tahu dari saya sih menurut saya. Ada Dries Van Noten. Iya. Itu dalam Spring Collection 2010 di Paris Fashion Week tercatat menggunakan motif batik. Nah, sedangkan Nicole Miller dan dalam Resort Collection di 2009 terlihat satu desainer juga menggunakan motif batik. Nah, melihat fenomena itu kesannya seperti apa sih? Melihat sampai batik dipakai oleh desainer internasional kayak gitu. Menambahkan sebenarnya tahun 2019 ke 2020 brand yang terkenal Louis Vuitton pun juga menggunakan batik di motif tasnya dia. Oke. Jadi sebagai orang Indonesia pasti kita semua bangga ya, ternyata batik itu tidak hanya dilirik tapi juga diapresiasi baik oleh desainer-desainer luar dan bahkan juga menghasilkan keuntungan kan bagi mereka tentunya ya. Cuman di sisi lain itu PR sih, homework buat kita semua orang Indonesia, terutama untuk para desainer, untuk para pengrajin dan juga untuk masyarakat Indonesia, bagaimana kita sendiri harus mengapresiasi batik kita sendiri gitu loh Mas. Jadi paling tidak itu kita memakai, menggunakan, bahkan lebih bagus kalau kita tahu sejarah historical, itu kan kita lebih appreciate ya kan gitu. Jadi ya pesannya untuk itu sih kayaknya, jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mengapresiasi, karena orang luar benar, padahal gini orang gitu. Luar aja mengapresiasi bahkan memakai di sebuah acara yang bergengsi gitu kan kelas kayak gitu, apalagi kita yang punya. Nah, oke, benar podcast itulah singkat cerita dari kita berdua bahwa batik itu adalah sesuatu yang memang harus kita banggakan. Dan batik itu adalah sesuatu yang benar-benar kita harus jaga. Dan Mas Adit, kita stop dulu, kita akan lanjutkan lagi di session berikutnya dan kita akan bahas topik-topik menarik lainnya. Oke, tadi kita udah bicara kan banyak banget mengenai batik, mengenai sejarah batik, terus mengenai batik goes to internasional gitu kan. Kaget sih. Oke, aku mau coba nih ya, sedikit aja sih, kayak mau ngetes sih, sorry ya. Adit, kira-kira tahu nggak sih artis artis internasional yang pernah pakai batik? Kira-kira siapa aja? Ya, siapa aja. Bisa kira-kira aku tanya dulu berapa bisa nyebut kira-kira? Berapa ya? 5? Oke, 5. Kita lihat ya, pendengar podcast, kita tantang Adit ini karena memang tadi waktu saya berbicara dari awal aja, saya udah kayak wow, ini memang benar-benar Adit ini ada seorang yang nggak cuman
sebagai desainer, tapi memang benar-benar jiwanya itu udah melekat banget ke budaya dan sangat mudahnya dia menjelaskan perjalanan batik, gimana batik ke internasional. Nah itu, ini adalah semoga podcast ini sangat bermanfaat buat kalian yang mau tahu tentang batik. Nah saatnya kita mau uji coba, mau tes Adit, seorang desainer muda. Kira-kira tadi pertanyaannya udah tahu ya? Coba siapa aja? Boleh. Ini artis itu kalau misalnya dia kepala negara termasuk artis dong? Terserah siapapun. Terserah, ya? Siapapun. Okay. Kan dia udah tahu nih jawabannya. Enggak juga sebenarnya. Oh belum ya? Oke, silakan. Oke, nomor 1 Nelson Mandela. Oke. Barack Hussein Obama. Oke. Paris Hilton. Oke. Kurang 2 ya? kurang dua. Ayo. Ivanka Trump. Oke. Satu lagi, please. Pas. Oke, dari 5 bisa disebut Adit, tapi itu keren banget. Jadi sebenarnya ada Kate Middleton ya. Ya. Paris Hilton tadi udah ya. Udah ya. Gue sebenarnya sih yang paling kaget itu Jessica Alba pakai. Oh iya betul dia pakai. Betul ya. Tapi itu tadi bener banget, pendengar podcast ini bukan settingan ya. Iya, ini benar-benar tadi di challenge on the spot. Aku pengen tahu aja karena waktu pertama kali berbincang dengan Adit ini benar-benar kayak bisa dengar dong ya gimana cara beliau tadi menjelaskan sangat apiknya. Nah, ternyata emang TOP BGT. Sampai itu top banget. Oke, Adit, pertanyaan terakhir nih. Nah, tadi jelaskan bahwa batik dan milenial. Ada nggak sih cara-cara yang strategi yang bagus atau cara-cara unik menurut Adit untuk memperkenalkan batik ke kaum atau anak-anak milenial? Oke, mungkin pesan aku tuh gini. Kita harus tahu dulu ya, ketika UNESCO memperkokohkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia adalah UNESCO aja tuh bisa menilai dalam press release-nya bahwa batik itu sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia dari lahir hingga mati, dari awal hingga akhir gitu. Dari kita lahir kita digendong menggunakan jari sampai akhirnya kita meninggal pun itu juga akan dililit oleh batik gitu. Batik yang apa? Jari batik ya? Okay. Kita pakai dari lahir sampai mati gitu. Jadi itu yang sebenarnya kalau masyarakat atau millennials atau Gen Z itu tidak tahu, itu rasanya sangat sayang sekali gitu, karena sebetulnya batik itu seperti darah daging ya kalau saya bilang, karena melekat sekali dengan diri kita. Jadi salah satu cara untuk kita memperkenalkan batik, sebetulnya batik tidak perlu dikenalkan karena dari kecil kita sudah bersatu. Secara tidak langsung bersatu ya. Ya betul. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita belajar kali Mas untuk mengetahui kayak historical. Belajar memperkuat lagi kali ya histori mengenai batik. Karena setiap motif pada batik itu terlahir dari sejarah dan juga spiritual. Jadi which is ada batik, kalau kita bilang batik lasem. Batik lasem itu lahir dari Laksamana Cheng Ho yang istrinya itu membudidayakan budaya Cina di daerah Lasem. Akhirnya terbentuklah kayak batik dengan motif ayam, kepala naga dan lain-lain itu. Jadi ketika kita bisa mempelajari itu, kita akan lebih jatuh cinta. Kalau kita mau kenal sama orang, kita harus memperdalam seperti apa harus orang tahu itu. Ya. Jadi sama seperti mencintai balik juga seperti itu. Di luar dari kita punya social media as a platform, kita harus gunakan itu untuk maybe selfie dengan batik dan lain-lain. Dan kalau kita lihat kayak contoh ya, ketika kita dalam acara kenegaraan besar, saya tuh sangat patut kita contoh yang baik-baik ya, seperti orang India, dia selalu menggunakan sari. Bagaimanapun, kapanpun gitu. Kenapa kita nggak sebagai masyarakat Indonesia pun ketika di acara internasional pun begitu? Karena kita punya batik, dan batik itu adalah baju formal yang setara dengan jas. Kenapa kita nggak gunakan itu dan kita mulai memperbiasakan diri kita dan juga dunia internasional bahwa ya ini batik, jangan sampai batik itu diakuin sama negara lain kayak Malaysia. Pernah kan ya. Baru ribut, baru kayak panas. Betul. Baru kayak kebakaran jenggot setelah batik di. Setiap negara pun sebenarnya punya Mas, kayak misalnya contoh nih ya, kayak di Filipina itu ada yang namanya tinala. Tinala itu sama di Indonesia seperti tenun. Tapi it's a different, karena different story, different motif dan lain-lain, dan tidak bisa disamakan juga. Tapi sama pakai mesin tenun dan lain-lain gitu. Nah, kalau batik itu kan menurut saya autentik ya. Bagaimana tadi itu hasil cipta dari sejarah. Kan nggak mungkin sejarahnya ada di Lasem tiba-tiba di-create ada di Malaysia gitu. Jadi itu yang harus
kita ada dalam diri kita bahwa batik itu ya darahnya kita gitu. Oke, jadi baik lagi kalau untuk ke milenial berarti sebenarnya sih strateginya atau cara uniknya adalah kenali dulu sejarah. Betul. Kalau kalian udah kenal, pasti kalian akan jatuh cinta. Yes. Nah, kalau kalian jatuh cinta, pasti kalian kayak be proud of wearing batik Yeah, ya. of course. Oke, jadi perbincangan cukup cepat, nggak berasa, Benar, kurang lebih seru 20 menit ya. Karena memang kita cuma 20 menit Mas Adit. Iya, betul. Jadi tadi kita mau closing aja. Jadi intinya adalah kita sebagai warga Indonesia harusnya kita bangga terhadap batik karena batik aja udah diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Yes. Nah, pesan terakhir nih untuk pendengar podcast Talk Corner by Aston Cimatupang mengenai perihal batik, silakan Mas. Oke, untuk pendengar podcast Talk Corner dari Aston DP Cimatupang, saya ingin mengucapkan selamat Hari Batik tahun 2020. Semoga di 11 tahun batik diakui oleh UNESCO ini kita bisa semakin berdaya dengan batik. Amin. Dan kita bisa semakin berjaya. Jadi berdaya itu kita menggunakan, kita mengapresiasi dan berjaya bagaimana kita bisa dilihat dan dikenali oleh orang luar dengan batiknya kita gitu loh. Pesan aku, kita harus mencintai batik sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan bagaimana seperti itulah kita bisa memperlakukan batik sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Oke, terakhir. Apa tuh? Berbicara mengenai perlakuan terhadap batik. Yeah. Boleh dong sebagai desainer pasti tahu banget dong tip atau trik untuk merawat batik itu supaya bagus, supaya awet tahan lama karena saya pernah pengalaman pribadi sangat tahu, saya cuci dan dan maksudnya sayang juga padahal itu maksudnya batik asli bukan batik bukan batik cetak gitu dan ternyata. Nah, tipnya gimana Mas? Balik lagi kita harus kenali dulu batiknya karena batik itu banyak motifnya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada yang menggunakan katun, ada yang menggunakan sutra, ada yang dicap, ada yang ditulis, ada yang dicanting gitu. Nah, kalau memang kita itu menggunakan yang asli, which is itu batik canting, kita harus benar-benar tahu bahwa batik itu dibuatnya pakai lilin. Jadi bagaimana kita bisa mengapresiasi itu dengan ya jangan dicuci lah menggunakan deterjen, pasti warnanya yang pewarnaan alami itu akan hancur. Jadi saran dari aku, kenali dulu batiknya batik apa Mas, baru kita akan tahu bagaimana cara memperlakukan batik tersebut. Kalau misalnya dia batik print, nah seperti yang ada di masker ini itu sudah ada cara pencuciannya seperti apa. Dan ada di sini ya. Kalian juga bisa akses di YouTube kalau pengen kalian tahu visualnya seperti apa. Cara cuci masker by Alera, batik BW Classic. Cuci dengan air panas dan deterjen. Kalau batik print boleh. Boleh ya. Ingat ya bedanya. Kalau kalian harus tanya dulu pembelinya. Tanya orang yang ahli ini batik print atau batik asli. Bahkan ada jangan bilang batik asli kali ya, batik bukan print asli atau ya. batik tulis. Sorry. Batik print itu. Atau batik tulis. Nah, kalau batik tulis tentu nggak boleh pakai deterjen. Terus jemur masker di tempat yang kering dan disetrika bolak-balik. Ada juga batik yang udah dari 100 tahun yang lalu gitu, punyanya si Laksamana Cengho atau siapa itu kan dijualnya ratusan juta, bahkan ada di museum seperti itu kan. Itu nggak bisa kita pakai dan nggak bisa juga kita cuci, jadi mau nggak mau itu akan nanti jadi pajangan kan. Jadi pajangan pun tuh juga nggak bisa yang lembab, harus yang kering, harus ada AC gitu. Jadi masing-masing batik itu punya treatmentnya sendiri tergantung klasik atau enggak gitu. Jadi harus pelajarin deh biar kita cinta dan tahu ya. Akhir kata bahwa kalian sebelum memakai, intinya adalah kalian harus mengenali batik baik sejarahnya. Nah, kalau kalian udah mengenali, kalian akan jatuh cinta, dan kalau kalian jatuh cinta pasti dengan bangga kalian akan memakai dan bahkan merawatnya. Adit, terima kasih udah berkenan untuk menjadi narasumber di Talk Corner atau podcast dan juga YouTube dari By Aston Cimatupang. Semoga kita bisa ketemu di acara atau di event-event berikutnya, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir ya, biar kita bisa semakin aktif dalam beraktivitas. Saya Pondra dan terima kasih pendengar podcast, dan bagi kalian saya ingatkan lagi podcast ini bisa diakses di YouTube, di Spotify, dan juga di Instagram tentunya. Dan bagi kalian yang ingin kepoin siapa sih dan bagaimana Adit ini desainer muda, boleh di visit di Instagram Mr_Adit atau di Adit Official. Seperti itu. Atau klik aja
atau cari aja di online banyak banget Di Google. di Google berita-berita online mengenai Mas Adit itu siapa. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Adit. Sama-sama. Dan salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Bye.